Cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Cerita adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang, kejadian, dan sebagainya, baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun hanya rekaan belaka. Cerita fiksi. Cerita fiksi adalah karya sastra berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Cerita fiksi dapat digolongkan yang pertama novel. Novel merupakan sebuah karangan fiksi yang mengisahkan tokoh-tokoh di dalam ceritanya, mulai awal hingga akhir yang memiliki ending, baik itu klimaks atau anti klimaks. Yang kedua, roman. Roman adalah sebuah karangan fiksi yang menceritakan tokoh-tokoh di dalam alur ceritanya, yang mengandung banyak hikmah dan pelajaran. Yang ketiga, cerpen. Cerpen adalah suatu karya sastra berbentuk tulisan yang isinya jauh lebih sedikit dari novel. Namun, cerpen tetap memiliki daya tarik tersendiri, sehingga kamu tetap akan mendalami setiap tokoh yang dimunculkan oleh penulis. Kemudian yang terakhir yaitu dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh. Dilansir Ensiklopedia Britannica tahun 2019, dongeng melibatkan unsur dan kejadian luar biasa. Cerita nonfiksi. Cerita nonfiksi merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif. Penulisnya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disampaikannya. Biografi, riwayat hidup yang ditulis orang lain. Jadi, tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang dinamakan teks biografi. Umumnya, biografi mempunyai tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Esai, salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya, yang bersifat analitis, spekulatif, dan interpretatif. Esai mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra, dan pengalaman kehidupan sehari-hari, dan refleksi penulis. Jurnal, publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel dan pada umumnya terbit secara reguler, seperti misalnya 2 kali atau 4 kali dalam setahun. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah atau yang sering disingkat sebagai KTI adalah laporan tertulis yang berupa hasil penelitian yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah yang diterbitkan. Peneliti atau pengkaji dalam KTI yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim harus memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Biasanya KTI itu berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat dan penulisannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Autobiografi, berisi kisah seorang tokoh yang ditulis oleh orang itu sendiri. Contohnya buku Mein Kampf karya Adolf Hitler, yang menggambarkan pandangan Adolf Hitler atas Jerman di masa depan. Opini, suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah atau belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan setiap individu. Cerita nonfiksi. Memoir, karangan yang menceritakan secara khusus pengalaman hidup seseorang. Adapun pengalaman yang ditulis dalam memoir biasanya adalah pengalaman yang sangat berkesan dalam hidup si penulis memoir. Karena pengalaman yang berkesan tersebut berasal dan dialami oleh si penulis, maka memoir mesti ditulis oleh si penulis tersebut dan bukan oleh penulis lain sebagaimana yang dilakukan dalam karangan biografi. Selanjutnya buku pedoman. Manual book yaitu buku panduan berisi informasi, petunjuk, harga, dan lain-lain yang dapat membantu kelancaran pekerjaan. Artikel, sebuah karya tulis yang berisi pendapat mengenai fakta, fenomena, data, hingga kejadian tertentu yang ditulis menggunakan bahasa.
Resensi, kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Pidato, kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Selanjutnya, ensiklopedia, buku yang berisi sebagai bidang ilmu pengetahuan dan informasi. Biografi Khairil Anwar. Khairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Beliau adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau, dan masih memiliki ikatan persaudaraan dengan Sultan Syahrir, seorang Perdana Menteri pertama Indonesia. Khairil Anwar pernah bersekolah di Hollands Inland School dan kemudian dilanjutkan bersekolah di Mulo, tetapi tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikan yang terbatas, tetapi beliau mampu menguasai 3 bahasa, yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Khairil Anwar merupakan penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisi yang berjudul Aku, dan berkat puisinya tersebut, ia dijuluki si binatang jalang. Khairil Anwar mulai mengenal dunia sastra pada usianya yang menginjak 19 tahun. Namanya mulai dikenal oleh khalayak ramai ketika karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Beliau mengilhami pembuatan puisinya dari kondisi bangsa Indonesia. Banyak karya-karya yang dihasilkan oleh beliau, salah satunya yang terkenal adalah puisi yang berjudul Kerawang Bekasi dan Aku. Berikut ini hasil karya Khairil Anwar. Deru campur debu, kerikil tajam yang terampas dan yang putus, 3 menguak takdir, aku ini binatang jalang, derai-derai cemara, pulanglah dia si anak hilang, kena gempur, Kerawang Bekasi, sajak putih, Tuhanku, prajurit jaga malam, tak sepadan, dan doa. Belum genap usianya sampai 27 tahun, Khairil Anwar meninggal dunia. Walaupun kini beliau sudah tiada, Khairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat di dunia sastra Indonesia. Karya-karyanya banyak dipublikasikan dalam bahasa asing seperti Inggris, Jerman, Spanyol, dan sebagai penghormatan dibangun juga patung dada Khairil Anwar di Jakarta. Pada suatu hari hiduplah seorang raja yang senang sekali mengadakan sebuah pesta. Pesta yang diadakan raja tersebut sangat meriah. Tamu undangan pun berdatangan dari berbagai penjuru. Namun, lebih istimewa lagi karena raja mengundang para dewa dalam pesta tersebut. Semua makanan dan minuman dihidangkan. Mereka semua bersukaria. Akhirnya, pesta pun selesai. Semua tamu pulang dengan membawa banyak hadiah yang diberikan oleh raja. Namun, selesai pesta, salah satu dari dewa datang menghampiri sang raja. Sebagai ucapan rasa terima kasih karena telah mengundang kami dalam acara pesta ini, apa yang harus aku berikan? Tanya Dewa Bancus. Raja pun berpikir sangat keras. Namun, karena ia sangat menyukai emas dan ingin lebih kaya, raja pun meminta agar semua yang ia sentuh berubah menjadi emas. Dewa pun mengabulkan permintaan raja. Kini, semua benda yang ia sentuh akan berubah menjadi emas. Raja sangat senang. Ia mulai menyentuh benda-benda di sekitarnya. Ia menyentuh bunga, daun, pohon. Semua yang raja sentuh telah berubah menjadi emas. Raja pun senang karena sekarang ia menjadi lebih kaya. Saat malam tiba, raja yang sudah kelelahan dan merasa lapar, ia pun segera memanggil pelayan istana untuk menyiapkan makanan. Namun, ketika ia menyentuh satu potong ayam goreng, tiba-tiba ayam tersebut berubah menjadi emas. Begitu juga dengan makanan yang lain.
Raja pun sedikit marah dan akhirnya ia memutuskan untuk tidur dan menahan rasa laparnya. Keesokan harinya, Raja bangun dari tidur dan masih menahan rasa lapar. Raja pun berpikir bagaimana ia dapat makan dengan cara tidak menyentuhnya. Namun, di tengah kebingungannya tersebut, Raja pun memutuskan untuk mandi. Ia menyentuh sabun, handuk, sikat gigi, dan pakaian yang akan ia pakai. Raja lupa jika ia menyentuh sesuatu yang disentuh akan berubah menjadi emas. Raja pun sangat kesal karena tidak dapat berbuat apa-apa. Raja pun keluar dari kamarnya. Ia memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Namun, tiba-tiba datanglah putrinya dan langsung memeluk Raja. Raja sangat terkejut dan menahan pelukan putrinya tersebut. Tetapi seperti biasa, apapun yang ia sentuh akan berubah menjadi emas. Putrinya pun telah berubah menjadi emas. Raja menangis melihat putri kesayangannya kini tidak dapat bergerak. Akhirnya, Raja memohon kepada dewa agar semuanya berubah kembali seperti semula. Dewa pun datang dan mengabulkan permintaan Raja. Raja sangat bahagia dan segera memeluk putrinya dengan sangat erat. Raja mengucapkan rasa terima kasih kepada dewa. Sejak saat itu, Raja pun sadar dan tidak menjadi orang yang serakah. Cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana suatu hal terjadi seperti peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Cerita fiksi merupakan cerita yang tidak berdasarkan fakta sebenarnya yang didasarkan oleh rekaan atau fantasi. Sedangkan cerita non-fiksi merupakan tulisan atau karangan yang bersifat informatif di mana penulis memiliki tanggung jawab atas kebenaran yang ada di dalam cerita.